Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Dinasti Umayyah kedua di Spanyol. Baik, yang pertama, awal mula terbentuknya Dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Umayyah adalah kerajaan yang berkuasa setelah rampungnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karena kewafatannya. Lalu naiklah Umayyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama untuk dinasti ini. Pada mulanya sistem pemilihan pemimpin di dinasti ini adalah dengan sistem demokratis. Lalu kemudian berganti dengan sistem monarki atau kerajaan. Dalam pelebaran sayap kekuasaan selama 90 tahun, dinasti ini menyebar ke wilayah Suriah seperti Spanyol pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pusat pemerintahannya yang semula berada di Madinah dipindahkan ke Damaskus. Pada saat ini terdapat 14 khalifah yang sempat menjabat. Ia kemudian dijuluki Ad-Dakhil karena melakukan ekspansi dan berhasil mendirikan dinasti di Andalusia pada tahun 755 sebelumnya. 55 Masehi. Sebelumnya Andalusia memang sempat ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan dua utusan yang lainnya saat pemerintahan Al-Walid pada tahun 705 sampai 715. Itu artinya pemerintahan tersebut masih berpusat di Damaskus. Saat Abdurrahman menalihkan diri ke Andalusia, dinasti Abbasiyah mulai berkuasa dan menjadi pusat kerajaan Islam. Kala itu Abdurrahman akhirnya mendirikan dinasti Umayyah yang kedua yang berpusat di Andalusia. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan khalifah digunakan di dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat pemerintahan Islam. Mereka menggunakan gelar Al-Amin atau gubernur. Gelar Amir atau gubernur. Pada periode ini Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan, politik, dan seni. Baik, sekarang poin yang ke B, para pemimpin pada zaman dinasti Umayyah di Spanyol. Selama 275 tahun dengan 16 khalifah, yaitu yang pertama ada Abdurrahman bin Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Hisham, Abdurrahman Al-Usaid Abdurrahman yang kedua, dan yang terakhir yaitu Hisham yang ketiga atau Al-Muqtadi pada tahun 1027 sampai 1031. Berarti dari yang pertama penjabatan yaitu 756 sampai 1031. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan dalam dinasti Umayyah di Spanyol. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah satu seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari zaman Bani Umayyah juga belajar banyak bidang ilmu keilmuan yang lainnya. Yang salah satunya yang sebagai berikut. Yang pertama, ilmu agama. Salah satu ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Yang kedua adalah ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan dari berbagai wilayah. Yang selanjutnya, ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang terkenal yaitu Al-Farabi. Selanjutnya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba yang memberikan kontribusi terbesar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Yang selanjutnya adalah ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas dan Asibai. Selanjutnya ilmu fisika. Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah yaitu Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Yang selanjutnya adalah ilmu astronomi. Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah.
Yang selanjutnya ilmu kesejarahan. Ilmu sejarah. Pada masa Daulah Umayyah, banyak sejarawan muslim menulis kitab sejarah. Beberapa ahli sejarah dan karyanya pada periode ini antara lain Ali Ibnu Hams yang menulis 400 judul, buku Abu Bakar Muhammad bin Umar dengan karyanya yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus Hayyan bil Khalaf. Poin yang selanjutnya, keruntuhan dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas dengan pemerintah mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan ke abad 6, masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah hingga akhirnya pada tahun 750 Masehi Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintah Umayyah jatuh. Secara garis besar, era Khalifah Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni pada tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus yang kini adalah ibu kota Suriah. Kemudian periode 756 sampai 1331 Masehi di Cordoba yang seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol atau Andalusia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.